komputer. Oke, udah kita record, jadi nanti izin kita share videonya setelah kita selesaikan training hari ini. Oke, ini barangkali buat Bapak atau Ibu peserta sudah pernah training investigasi ya. Jadi atau ada yang belum, nanti kita akan diskusi ya. Poinnya adalah training ini adalah tujuannya memahami prinsip dan proses ICAM. Jadi ICAM itu apa itu? Incident Cost Analysis Method. Ini adalah salah satu bentuk investigasi. Jadi kalau ada yang pernah investigasi metode sebelumnya bagus ya, ini untuk memperkaya lagi atau menambah eh, pengetahuan bagaimana melakukan pengecekan insiden dengan metode ICAM. Namun kalau belum pernah pun nggak masalah. Jadi kita akan bahas sekilas di awal bagaimana insiden investigasi dan bagaimana melakukan secara metode ICAM. Kemudian mengidentifikasi akar penyebab insiden secara sistematis, mengembangkan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk mencegah kejadian berulang, dan keempat, menerapkan ICAM pada skenario khusus insiden. Demikian, dan langsung aja kita ke poinnya, ini introduction ke ICAM ya. Jadi ada yang tanya itu apa itu ICAM atau bagaimana dilakukan. Jadi di sini ya, ICAM adalah salah satu metode investigasi. Jadi pertama dikembangkan di lingkungan BXP atau kalau di kita namanya BHP, jadi BHP Billiton. Ini salah satu klien tambang terkemuka ya, yang pusatnya di Australia. Ya kita pun sempat ada proyeknya di Kalimantan Tengah ya. Dan saat ini sudah selesai diakuisisi oleh perusahaan lain. Jadi ini dikembangkan di lingkungan BHP tahun 90-an sebagai respon atas keterbatasan investigasi yang hanya menyalahkan human factor atau faktor manusia. Tujuannya adalah supaya investigasi ini bisa berjalan konsisten, objektif, dan yang penting adalah non-blaming ya. Jadi sering sekali sebelumnya investigasi itu yang disalahkan faktor operator contohnya ya. Atau orang yang mengerjakan misalnya mekanik. Orang-orang yang benar-benar bekerja insiden itu yang justru disalahkan. Dan di sini bagaimana ICAM akan melihat secara langsung, secara luas. Jadi bukan orang yang salah, tapi secara umum bagaimana organisasi ya, atau perusahaan itu melakukan perbaikan ke faktor secara menyeluruh. Nah, kemudian ICAM ini kemudian dibakukannya dari satu perusahaan BHP ini dan akhirnya didetailkan dan dibagikan ke seluruh industri hingga diadopsi luas di tambang, migas, energi, transportasi, aviation atau penerbangan ya. Dan saat ini kalau di beberapa negara semacam di Australia menjadi standar ya. Nanti kita akan share. Jadi kalau di formnya semacam dinas pertambangan atau di senakernya sana itu akan ada opsi insiden investigasi metode standar atau ICAM. Ini ICAM diwajibkan kalau dia insiden serius atau ada yang cedera wajib ICAM. Kenapa? Karena di sana sudah dibakukan sebagai metode investigasi yang diakuin. Jadi kalau ada Bapak, Ibu, atau rekan, misalnya ada kesempatan karir ya, ke luar negeri, salah satu ke Australia atau ke Eropa, ICAM adalah salah satu metode yang diakuin. Jadi kalau ditanya pernah investigasi metode apa, di sana ICAM ini jadi saya poin lebih di situ. Kenapa? Karena ini diakuin atau digunakan buat investigasi di negara lain dan di multinational company. Yang semacam saya di TIS ini, ICAM adalah hal yang wajib ya. Kalau dari insiden kita berakibat cedera, maka dia wajib pakai ICAM ini. Jadi harapannya supaya root cause atau penyebabnya bisa diketahui secara menyeluruh dan mencegah insiden terulang kembali. Dan kini adalah ICAM digunakan sebagai best practice ya di perusahaan multinasional di Eropa, Amerika, dan dunia sebagai salah satu metode untuk investigasi kecelakaan. Baik, saya lanjut. Jadi kalau ada yang mau tanyakan silakan ya, kapan saja. Jadi kenapa pakai ICAM ya? Jadi di sini pertama adalah identifikasi faktor penyebab di semua tingkatan. Jadi kita akan bahas satu persatu ya. Kemudian fokus pada perbaikan organisasi. Itu organisasi, nanti kita akan lihat teorinya ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau teori Swiss model atau model keju Swiss, kita lihat dari suatu bahaya atau hazard ini karena ada kelemahan dalam sistem
Jadi kita bilang di sini ada layer ya, layer pertahanan, ada organisasi, ada unsafe supervision, atau pengawasan nggak aman, ada kondisi atau peralatan yang tidak aman, ada tindakan tidak aman. Ini karena ada kelemahan di semua barrier atau semua pertahanan, terjadilah yang sebelah kanan ini, accident. Nah, fungsinya si ICAM adalah dia menyelidiki semua pertahanan, semua lubang di barrier-barrier ini. Jadi semua yang lemah, yang ada lubang-lubangnya ini diselidiki secara detail, sehingga kita tahu kelemahan di masing-masing layer. Nah, konsepnya adalah lubang ini adalah kelemahan atau kegagalan dalam sistem. Jadi kita tahu kelemahan dalam sistem masing-masing sehingga kita nanti bisa menambal ya, memperbaiki lubang ini sehingga tidak terjadi kecelakaan. Itu adalah konsepnya. Kemudian faktor yang dibahas ini mencakup ini ya, pengaruh organisasi ini layar pertama. Dan justru ini adalah yang paling penting. Kemudian pengawasan yang tidak aman. Kemudian kondisi atau peralatan yang tidak aman. Kemudian baru tindakan yang tidak aman. Nah, kalau kita lihat gambaran layer ini, kira-kira mana yang paling penting atau di titik bawah atau di fokusan dalam ICAM, ada yang bisa bantu kita? Organisasi, unsafe supervision, rekondisi, atau unsafe act. Organisasinya, Pak. Oh, kenapa tuh ada organisasinya? Ya, tentunya harus dari bawah dulu, dari organisasinya dulu, kemudian ke pengawasannya, kemudian seterusnya. Oke, Kalau dari bawah sudah seperti itu, kemungkinan ke atasnya sudah seperti itu. iya. Kalau saya sih beda sih, Pak. Bahwa gimana ya? Saya sih dari unsafe act-nya dulu sama Oke, unsafe condition aja oke. gitu. Kenapa alasannya kalau itu? Baik. Ya, kembali lagi ke individunya ya. Kalau individunya tidak memperhatikan konsekuensi daripada safe working itu sendiri, Baik, tidak mungkin kan kejadian itu akan hadir. Itu siap, sebagai siap. belek pertama ya. Baik, baik. Kalau belek kedua ya mungkin eh, kondisi di lapangan itu sendiri. Kalau memang Hmm, kondisi di lapangan itu sendiri tidak safe, why we have to work like that? Saya kira itu aja, Pak. siap, siap, siap. Baik, menarik masukannya Bapak-Bapak. Ini nggak ada yang salah sekali lagi ya. Tapi bagus ya, emang semua layer ini di investigasi ICAM adalah sangat penting ya. Dan semua dilakukan perbaikan. Nah, tapi memang menariknya di sini, kalau di ICAM adalah yang paling penting ya, kita nanti ketahui kelemahannya adalah di sini ya, organisasi. Kenapa? Ya ini nanti akan kita bahas lebih detail di belakang. Jadi kalau organisasi ini diperbaiki secara mutlak, maka dari bahayanya nggak akan ada kelemahan di organisasi. Misalnya nih ya, ada kejadian, misalnya ada orang bisa bawa kendaraan ini fatik atau ngantuk ya nabrak, misalnya tanggul atau nabrak mobil lain. Nah kalau kita perbaiki di orangnya terus, ya ini organisasi nggak diperbaiki, maka akan ada berulang. Ini konsepnya di Swiss ini yang di Adam ICAM adalah organisasi ini diperbaiki secara menyeluruh. Jadi bagaimana ke depannya orang ngantuk itu kita ketahui. Di hari awal ada fatigue check-nya. Di awal kita lakukan pemeriksaan, ada tool-nya, sehingga nggak mungkin orang yang ngantuk bisa bekerja contohnya. Jadi nanti kita akan bahas bahwa semua itu adalah hal yang penting, tapi kalau di ICAM yang paling kita lakukan fokus perbaikan adalah organisasi. Ya konsep di sini adalah hazard ini akan nanti bersentuhan dengan organisasi. Harapannya kalau organisasi ini sudah sempurna ya, tidak ada kelemahan, maka bahaya ini akan diperbaiki dulu, difilter ya bahasa kita, atau disaring oleh organisasi sehingga aman. Nah, karena organisasi udah baik, maka bahaya ini tidak akan tembus ke layer-layer yang lain sehingga kecelakaan ini bisa dicegah. Faktor lain bagaimana? Ya penting juga unsafe act, rekondisi, unsafe supervision. Tadi ICAM nanti kita akan bahas ICAM ini adalah semua diperbaiki, tapi yang paling penting adalah verifikasi organisasi ini.
Jadi kalau konsep di sini adalah kejadian bisa terjadi karena ada kegagalan semuanya. Jadi nanti kalau di ICAM, faktor organisasi ini harus ada perbaikan. Karena konsepnya, kalau organisasi itu sudah benar, maka akan ada perbaikan di organisasi dan tidak ada kelemahan atau lubang kelemahannya ini. Terima kasih ini feedbacknya, nanti kita akan ke sana ya buat bahas step by stepnya tadi. Terima kasih masukannya dan kita akan ke sini ya. Bagaimana kita melakukannya, ini proses ICAM ini dari tahapan berikutnya setelah introduction-nya yang paling penting di sini. Jadi setelah ada kejadian kecelakaan, bagaimana ICAM ini bisa dilakukan. Jadi kita akan prosesnya di sini ya. Jadi investigasi ini barangkali sudah pernah disampaikan. Kita pinginnya adalah supaya kecelakaan tidak terulang kembali. Jadi metode kecelakaan, metode investigasi apapun, konsepnya adalah supaya setelah ada insiden, kita bilang secara umum ya kecelakaan, maka kita lakukan perbaikan investigasi supaya tidak terulang kecelakaan yang lama yang tadi. Jadi apapun metodenya, kita ada misalnya metode OTAI, metode root cause analysis, ada W3, atau banyak metode lain. Fungsi adalah supaya insiden tidak terulang kembali. Dan ini sama, ICAM adalah sama. Bagaimana dilakukan proses ICAM supaya kecelakaan tidak terulang kembali. Dari sini secara formatnya ICAM dibagi ada di sini 6 langkah ya. Dari sini ada S1 yaitu immediate action, S2 investigation planning, ada S3 data collection, S4 data organization, S5 data analysis, dan S6 report dan recommend. Jadi kita akan bahas satu persatu tahapannya sebelum nanti kita akan ke contoh prakteknya. Dan ini pertama S1 ya, immediate action atau menuju kolokasi segera atau langkah segera. Ini sama dengan investigasi lain. Jika ada kecelakaan, maka harus segera ke set, mobilizing to set. Kemudian dilakukan emergency response. Misalnya ada karyawan yang luka, cedera, kemudian ada yang perlu bantuan, itu yang dulu. Nah, kemudian di sini bedanya. Di ICAM adalah di sini ada namanya risk assessment di sini. Ya, setelah ada kecelakaan, kita akan akses kecelakaan tadi, kira-kira resikonya bagaimana nih. Ini kita akan pakai matrik 5x5 ya, sederhana ya. Ini nanti bisa dicek di organisasi atau perusahaan masing-masing matriknya bagaimana, tapi itu mirip-mirip, nanti bisa kita lihat. Jadi ICAM bisa akan lihat, bisa ada kecelakaan nih, likelihood ya. Likelihood adalah frekuensi atau kekerapannya. Misalnya dia likelihood, likely ya, dia kejadian kapan, bisa terjadi sebulan sekali. Kemudian severity-nya apa nih? Severity adalah dampaknya, ini bisa sampai meninggal dunia, maka ekstrim. Kalau ekstrim dari bawah ekstrim, maka ICAM mandatory ya. Kemudian kalau yang insiden lain gimana? Bisa ada orang terkilir gimana severity-nya? Severity cuma situ low ya. Kemudian kejadian kapan? Oh, itu cuma terjadi 5 tahun sekali, maka unlikely juga, low juga. Kalau low gimana? ICAM itu adalah opsional. Nah, pertanyaan apakah bisa ICAM buat insiden yang low atau insignifikan nih? Bisa jawabannya ya. Cuma dengan ICAM maka perlu waktu ya buat mengumpulkan data lagi, maka sehingga cukup lama, tapi nggak ada masalah sebenarnya. Kalau kita mau metode ICAM maka perlu pengumpulan data. Jadi kalau biasanya di matrik insiden investigasi yang high sama ekstrim itu mandatory. Kalau yang lain nggak wajib atau opsional. Setelah diketahui risk assessment, maka kita appointing tim. Ini jadi kita pilih tim yang memimpin. Ini contohnya ya. Kalau kejadian berakibat misalnya cedera serius, investigasi tim dipimpin siapa? Ini contohnya ya. Oleh manajer atau pimpinan tertinggi di tempat kerja atau oleh project manager. Kemudian kalau lebih serius lagi, maka manajer. Ini contoh ya, saya bisa ada kecelakaan di salah satu proyek, maka yang memimpin bukan proyek manajer tersebut, tapi dari independen. Ada misalnya dari head office, misalnya seperti saya yang datang, atau ada dari proyek lain, atau eksternal ya, misalnya dinas
PSDM, Dinas Tenaga Kerja ini bisa kita masukkan sebagai eksternal. Dan ini fungsinya sebagai pihak independen supaya dia lebih bisa objektif dalam menentukan keputusan. Kemudian yang kelima, securing set, ini diamankan lokasinya ya. Bisa jadi kalau insiden fatality ya atau peringatan serius, maka tidak boleh operasi dulu untuk melihat perbaikan seperti apa sehingga nanti bisa dilakukan review atau perbaikan. Baik, lanjut dulu ya. Ini matriknya, ini saya copy paste dari salah satu project ya. Ini contohnya ya, kalau tadi matrik ICAM yang di textbook ya, ini salah satu project seperti ini kira-kira. Jadi kalau misalnya apa tuh yang dilakukan review semacam ini contohnya ya, kalau ini sepertinya ini ada satu project katastrofik, kemudian terjadi berulang-ulang dalam 1 tahun. Ini di sininya 5, di poinnya 5, jadinya katastrofik. Maksudnya apa? Ini katastrofik, maka ini harus pakai misalnya ICAM, ini contohnya ya. Kemudian kalau yang ini insignifikan, cuma misalnya first aid, kemudian di sini kejadian cuma jarang nih, kira-kira cuma 1 dalam 15 tahun, maksudnya lo di sini. Nah, maka coba investigasi metode biasa, nggak perlu dilakukan pakai ECM ini contohnya ya. Kita ada salah satu materinya investigasi perusahaan. Oke, kita lanjut. Nah, ini investigasi planning. Nah, jadi dalam ECM, setelah kita tadi tentukan kelasnya, kemudian ditentukan timnya, maka tim tadi akan perlu meeting. Ini investigation team leader, contohnya bisa project manager atau dari pihak dari eksternal, akan memimpin tim untuk menentukan tim dan sumber daya yang diperlukan. Misalnya ada kecelakaan yang berhubungan sama mobil ya. Mobil brandnya kita sebut misalnya Toyota. Maka kita perlu nanti lihat, oh ini siapa yang ahli Toyota nih. Oh, ada mekanik dari OM Toyota contohnya. Kemudian oh, kita perlu nih buat trainer yang bisa mengendarai mobil contohnya. Oh ini kita perlu nih, ternyata ada misalnya bagian mekanik yang biasa inspeksi mobil. Jadi kita tentukan di sini tim dan sumber daya yang diperlukan. Kemudian briefing. Jadi kalau di kejadian maka kita buat notifikasi awal. Ya, notifikasi ada informasi ya kepada manajemen apa yang terjadi, maka itu kita buat briefing. Kemudian menentukan action dari investigasi. Jadi rencana investigasi perlu dilakukan nanti review oleh tim ini juga. Misalnya action plan-nya apa, di review lagi sama tim ini. Oh ini kayaknya terlalu panjang nih. Masa satu action aja sosialisasi kok 1 bulan? Nggak bisa nih, harus lebih cepat. Misalnya 1 hari atau 3 hari. Itu yang tentukan dari tim ini setelah nanti selesai investigasi. Baik, kita lanjut. Nah ini, nah ini yang udah masuk ke benar-benar metode ICAM-nya ya. Jadi ICAM langkah 3 adalah data collection atau pengumpulan data. Di sini dari tim nanti akan berkumpul ya dan mengumpulkan fakta-fakta yang ada di lokasi. Dan kumpulan apa? Ini ada istilah ICAM ya, ada namanya PIPO. Barangkali pernah dengar sebelumnya ya. Ada people, environment, equipment, procedures, dan organization. Jadi ini dikumpulkan sesuai dengan metodenya. Kalau people atau orang, maka harus interview atau wawancara. Atau kita minta misalnya pernyataannya. Kalau environment, lingkungan ya, ini termasuk juga cuaca, kemudian adalah lokasi kerja, maka bisa pakai observasi, inspeksi, foto, rekonstruksi. Dan sekarang banyak ya, kita hampir semua unit sudah ada CCTV. Ini sangat bantu ya. Jadi kalau kita bisa lihat pakai data CCTV bisa kelihatan cuaca di saat kejadian. Ada juga sekarang data drone ya.
bisa dari atas diambil foto pakai drone. Ini sekarang bukan hal yang susah, jadi lebih mudah dan cepat ya. Jadi ngambil data dari atas, kelihatan misalnya kita di lokasi tambang, oh di mana posisi kendaraan, di mana bekas bannya, di mana tadi ada interaksi, itu bisa kelihatan. Kemudian data equipment atau peralatan. Nah, di sini ada data yaitu unitnya, kalau itu peralatannya. Kemudian ada data juga misalnya tool atau alat-alat yang digunakan itu ada di sini. Dan terakhir ada prosedur. Nanti prosedurnya kita akan lihat detailnya ya. Jadi ada map, ada misalnya foto, dokumen, ini kita masukkan. Dan organisasi, ini kita nanti masukkan ke sini. Dan di sini dokumen lengkap-lengkapannya, ini ada beberapa metodenya ya. Kalau wawancara maka dengan pertanyaan terbuka ya. Dapat mungkin kita menggali informasi, hindari pertanyaan yang mengarahkan dan lakukan who, what, when, dan where, how. Oke nih, sebelum kita lanjut, ini ada sekalian saya share di sini ya. Kemarin sama tadi saya share buat materinya. Ini materi kita buat bentuk folder ya. Kenapa? Karena emang banyak materinya, nanti bisa dilihat folder yang dikirim. Seharusnya bisa akses ya. Kalau ada kendala bisa diinfo ke saya, bisa lewat email atau nomor WA yang tadi atau kemarin menghubungi. Jadi ini saya kirim semua satu folder. Materi nanti kita akan update di presentasi ini ya. Contoh latihan di sini, panduan. Dan di panduan ini akan ada detailnya bagaimana masing-masing pipo nih. Ini ada ICAM, Investigation Toolkit Bilingual. Ini dari bahasa asing memang bahasa Inggris ya. Tapi supaya memudahkan kita buat melakukan investigasi, kemudian bagaimana kita supaya nanti belajar ini sudah ditranslate ke bahasa Indonesia. Jadi ada dua bahasa bilingual. Jadi ada data ringkasan, data orang, Pipo ini bahasa Inggris, dan ini Pipo bahasa Indonesia ini lebih detail ya. Kalau dari data tadi, data collection langkah S3 tadi, maka akan ada detail data orang apa yang diperlukan. Misalnya data personel, yaitu medis, pelatihan yang diikuti, satuan kerja, fisiologi, kemampuan, dan lain-lain. Data lingkungan yang ada di sini semua, pencahayaan, cuaca, data peralatan ada di sini, misalnya desain, konstruksi, kemudian data prosedur, dan data organisasi. Nanti semua silakan bisa akses ke sini, kalau bisa ada kendala bisa diinfokan. Oke, kita balik lagi ke sini ya. Ini intinya tadi kita mengumpulkan data PIPO atau data insiden dari orang sampai data peralatan sampai data prosedur. Dan nanti kita lihat prosedur bukan hanya ada atau tidak ya, tapi apakah prosedur sesuai dan diikuti ada di situ. Dan terakhir organisasi. Oke, kita lanjut. Ini PIPO tadi yang kita lihat di Excel, ini kita bentuk ke dalam PowerPoint-nya ya. Tapi kalau mau lebih detail di format Excel ya silakan, ini lebih enak buat kita review. Kemudian, nah ini tahapan yang udah mulai kita lebih detail ke ICAM ya. Kalau data collection tadi mirip-mirip di investigasi lain, di data organisasi inilah ICAM-nya mulai muncul di sini. Kenapa? Kalau di ICAM di sini, di tahap ini mulai ada dua tahap yang kita wajib lakukan. Pertama adalah timeline creation atau pembuatan timeline. Jadi dari suatu kecelakaan, setelah kita punya data-datanya tadi, data orang, data peralatan, kita harus buat timeline. Timeline adalah urutan kejadian. Bahasa lainnya, sequence of event. Jadi data sebelum kejadian atau pre-insiden dikumpulkan, data insidennya pas kejadian apa yang terjadi, dan post insiden setelah kejadian apa yang terjadi. Bisa ada mobil ya tabrakan. Sebelum kejadian mobil kemana dulu nih? Oh, dia berhenti di lampu merah misalnya. Kemudian jalan lagi itu pre-insiden. Insiden, oh ini ternyata di persimpangan tabrakan. Itu kita kumpul insidennya. Post insiden, oh ini
Setelah kecelakaan maka dibawa oleh ambulan, itu post incident contoh. Itu yang wajib timeline creation sama 5 why atau 5 kenapa itu nanti akan dimasukkan ke sini. Jadi ada timeline sama flowchart wajib di sini. Jadi kita akan praktekkan di sini ya. Jadi ini yang wajib di data organisasi buat timeline. Tadi contoh yang simpel ya. Simpel dari A jam 9 ngapain, A jam 8 ngapain sebelumnya ya. Kemudian kejadian jam berapa nih? Oh, jam 10. Kejadian jam 11-12 ngapain, ini timeline. Kemudian ada flowchart. Flowchart ini contohnya 5W tadi ya. Ini flowchart ini bebas ya, bisa dipilih salah satu. Mau simple, kemudian ada yang metode 5 ways. Ini dipilih. Pokoknya ada satu timeline, satu flowchart. Oke. Kemudian yang berikutnya di incident tree. Ini salah satu contoh lain ya. Kalau di sini tadi ada pakai flowchart yang biasa, ini contoh flowchart pakai incident tree. Ini contoh aja, misalnya ada orang jatuh dari bottom chair ya. Kenapa? Ya, ini ada yes, dia lanjutnya kepisah. Kenapa lagi? Oh, ini ternyata ringnya itu nggak close hook ya. Jadi ada bagiannya lubang. Kenapa lagi? Oh, ini hooknya lagi kebuka. Gitu kira-kira. Kemudian ini pilihan ya. Kalau mau pakai yang sebelah sini, incident tree, atau ini contoh event and condition chart. Ini contoh ya. Barangkali pernah gunakan contoh yang ini adalah timeline ya. Tapi nyambung ke pre-event and condition chart. Contohnya sebelum insiden, ada orang misalnya keluar restoran. Kemudian dia mengendarai mobil melebihi kecepatan. Kemudian menerobos lampu merah. Kemudian tabrakan. Jadi kita lihat kejadiannya apa nih? Ini eventnya ya. Kejadiannya apa? Oh, dia pas di restoran, dia buru-buru. Dia kenapa? Oh, ini dia pas itu lebih kecepatan. Kenapa di kecepatan? Ternyata dia sambil ngobrol di HP atau mobile, nggak kedengeran atau nggak fokus. Kenapa lagi? Ya karena ngobrol dia kondisinya dia terganggu atau distracted. Oke. Kemudian ke berikutnya adalah insiden dan post insiden. Di contohnya ini kalau ada dua kejadian yang berjalan berbarengan pakai ini. Ini yang ada multiple timeline. Ini satu mobil yang keluar dari restoran nabrak, yang satunya ternyata ada mobil lain. Ada mobil sedang parkir. Kenapa kondisinya? Oh, kondisinya diparkir di hill atau tanjakan. Kondisi gimana? Kondisinya kuncinya atau ignitionnya di kondisi sedang menyala. Kemudian apa yang terjadi? Selanjutnya misalnya mobil ini rem brake-nya dirilis oleh orang atau anak-anak. Kemudian mobilnya dia rolling atau dia masuk ke persimpangan. Ini contohnya ya. Akhirnya terjadi kecelakaan. Ini sekali ini adalah contoh ya, di mana di data organisasi kita pilih timeline sama flowchart-nya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang paling penting. Ini ICAM adalah di data analisis. Jadi setelah data collection, kemudian ya dikumpulkan tadi dari ada W3 sama flowchart, ini adalah paling penting. Dari setelah data itu ada, maka kita akan lakukan analisis data. Apa yang dianalisis adalah di sini ya. Jadi ada 4 layer tadi. Yang layer organisasi itu nanti akan kita cek lebih detail. Apa itu di sini? OFT singkatnya adalah organisasi faktor ya. Jadi faktor yang berasal dari manajemen, supervisi, pelatihan, kebijakan, atau budaya kerja dalam organisasi. Dan ini termasuk diantaranya latent condition. Apa itu latent condition? Ini nanti akan kita bahas lebih detail ya. Latent condition adalah di mana ada kelemahan dalam sistem
atau organisasi yang itu tidak terlihat atau tidak ketahuan. Ya tadi yang bisa kita sampaikan kalau bedanya sama ini ya active failure. Kalau active failure itu dia kelihatan. Jadi siapa yang melanggar kelihatan di situ. Ya, kalau latent condition ini bahaya yang tersembunyi. Kelemahan dalam sistem ini tersembunyi sehingga tidak diketahui dan itu ternyata berisiko tinggi untuk terjadi kecelakaan. Oke. Kemudian nanti ada layer berikutnya kita fokus di task and di sini environment condition. Jadi ini yang kita identifikasi ya. Kalau di PIPO tadi dari environment dan equipment, ini kita cek di sini. Kalau ada yang tidak sesuai standar, kita masukkan ke sini. Faktor yang terkait dengan lingkungan fisik, kondisi kerja, atau kelayakan peralatan masuk ke sini. Task and Environmental Condition, TEC. Oke, cukup jelas. Kemudian layer berikutnya, nah ini perlu kita identifikasi adalah individual or team action. Apa di situ? Nah, ini sini adalah faktor-faktor yang melibatkan ada individu atau tim, seperti misalnya kelalaian, kesalahan, kemudian juga bisa jadi di situ kurangnya koordinasi. Nah, ini yang ini disebut sebagai active failure. Apa itu active failure adalah hal yang di situ langsung menyebabkan kecelakaan atau insiden. Nah, beda sama latent condition ya. Kalau latent condition itu kelemahan dalam sistem atau organisasi itu nggak kelihatan, tersembunyi. Misalnya apa? Misalnya budaya kerja yang misalnya tidak aman. Misalnya faktor pemilihan pengawas yang nggak kompeten. Ini nggak kelihatan. Tapi kalau yang faktor di sini terkait individual and team action ini kelihatan. Misalnya kesalahan manusia. Dia misalnya melanggar prosedur. Misalnya di tadi ya, tadi ada driver, tadi tidak berhenti di lampu merah. Itu kelihatan, oh ini penyebabnya dia nih, active failure. Tapi yang kita identifikasi di sini bukan hanya active failure ya, atau kesalahan yang langsung, tapi adalah juga latent condition atau kelemahan dalam sistem. Dan terakhir ini yang layer paling belakang kalau di sini ya, yaitu absent and failed defenses. Ini jika ada alat pengaman, prosedur, atau pengendalian risiko yang tidak memadai atau tidak berfungsi, maka dimasukkan sebagai AFD, absent and failed defenses. Nanti ada masing-masing matriknya ya, contoh-contohnya nanti kita akan praktekkan. Dan ini secara umum ya, ini dari teori aja ya. Jadi kenapa pakai ICAM? Karena nggak semua human error itu adalah kesalahan mutlak dari manusianya. Kenapa di sini kalau dari teori ya, secara manusia human error itu ada dua, yang tidak disengaja, ada yang disengaja. Tidak disengaja contohnya misalnya bahasa kita slip ya. Di bahasa terjemahnya agak beda tapi kira-kira adalah dia kurang fokus. Ada juga yang laps ini lupa ya. Karena dia beban kerja lupa nih, tiba-tiba pas naik mobil lupa pakai safety belt. Ada juga yang salah ambil keputusan. Dia nggak tahu ya. Ini dia nggak tahu nih. Karena misalnya nggak sengaja baru kerja di tambang, dia nggak tahu nih kalau wajib penumpang memakai safety belt, dikira supirnya aja, maka pengetahuan yang kurang. Dan beda lagi yang violation atau pelanggaran. Kalau di sini adalah benar-benar orangnya paham, tapi sengaja mengambil jalan pintas atau pelanggaran. Sehingga pelanggaran yang disengaja ini maka ya bentuknya lain buat nanti perbaikannya. Baik, kita lanjut dulu. Nanti akan ada detailnya di sini ya. Masing-masing absent and failed defenses. Ini adalah penyebab kenapa faktor deteksi tadi gagal. Kemudian yang individual team action ini adalah pelanggaran secara langsung. Kenapa manusia atau karyawan
atau orang tadi bisa melanggar. Kemudian yang ketiga, kondisi tugas dan lingkungan. Jadi kenapa jadi faktor lingkungan peralatan bisa menyebabkan kecelakaan ada di sini. Kemudian terakhir organisasi. Ini faktor yang paling mendasar yang menciptakan kondisi yang mempengaruhi kinerja di tempat kerja. Jadi ini di sini ya. Ini adalah kalau organisasi adalah berkontribusi di sini ya. Ya, apakah faktor ini mengidentifikasi suatu faktor yang mendorong atau secara pasif itu mentoleransi kesalahan. Jadi misalnya ada perusahaan dia tidak menerapkan prosedur, maka dia secara pasif mentoleransi ya, atau di sini menimbulkan kondisi atau tugas yang merugikan. Ini masuk ke faktor organisasi. Nah, apa contoh-contohnya? Nanti kita akan lihat lagi detailnya di Excel sini ya. Ini sudah dibagi sesuai urutan tadi ya. Kita buat timeline, buat 5 ways. Nah, ini ada 4 kategori tadi. Ada absent and fail defenses. Ini bahasa terjemahnya pertahanan tidak ada atau gagal. Ada juga tindakan individu atau tim. Ada juga kondisi tugas dan lingkungan. Ada juga di situ terakhir organisasi faktor. Ini yang paling penting. Jadi bisa dibuka ini masing-masing dan terakhir nanti kita akan di sini ya iCam analisis semua kelemahan tadi kita masukkan ke iCam chart. Oke, kita balik ke sini ya. Jadi nanti detailnya bisa dilihat ke Excel tadi. Dan tadi di sini ya contohnya. Nanti setelah semua teridentifikasi kita akan nanti ke praktek ya. Jadi ada organisasi faktor, ada task environment condition, ada individu dan team action, ada absent and fail defenses. Nah, maka setelah iCam ini akan ada chartnya semacam ini. Nah, nah, jadi setelah semua identifikasi maka akan ada pengecekan. Ini ada alur panahnya ya. Ini saya lihat pakai ini laser. Nah, panahnya ke sini. Ini kalau misalnya organisasi faktor ini tidak tervalidasi, misalnya dari satu kecelakaan tidak ada organisasi faktor, maka dia akan cek, oh ini apakah ada organisasi faktor tervalidasi? Enggak, maka kalau enggak muter lagi sini, cek ada nggak organisasi faktor tervalidasi. Kalau ada, yes, maka baru turun ke bawah ada rekomendasi atau report. Jadi nanti kita akan praktek setelah ini ya, bagaimana kita lakukan pengecekan dari suatu alur atau suatu proses untuk memastikan bahwa organisasi faktor ini tervalidasi. Kalau sudah oke, ada organisasi faktornya tervalidasi, baru kita ke rekomendasi dan laporan. Baik, dari yang disampaikan ini, ada pertanyaan dulu atau mungkin ini masukan? Silakan. Oke, kalau nggak ada, kita coba ke contoh praktik dulu ya, supaya kita bisa pahamin. Baik, sebelumnya akan saya kirim di chat buat daftar hadir ya. Di daftar hadir ini kita akan kirim dan ini cukup bisa cukup isi sekali saja dan nanti akan kita kirim buat daftar sertifikatnya setelah proses besok ya. Data dari mana ini baru saya kirim ya. Ini daftar hadir silakan kita kirim di chat link, chat apa namanya, buat email dan nanti akan saya kirim juga buat di emailnya. Sebentar.
Hmm. Oke, ya kan udah saya kirim di chat sama di email buat form daftar hadir. Cuma suruh isi sekali saja. Oke, kita lanjut ya. Share screen. Ini kita akan praktek. Ini mudah-mudahan kita bisa lebih pahami dengan kita contoh kasus ya. Oke, saya share screen contoh salah satu insiden. Ini insiden sebenarnya ya, tapi terkait nama, data, dan tanggal kita samarkan ya. Karena kita ingin lihat prosesnya saja. Udah saya share screen, kelihatan ya. Studi kasus insiden 1. Welder mengalami cedera luka terbuka pada saat pengoperasian mesin grinder. Oke, kelihatan? Oke, kita akan coba bahas ya. Bagaimana melakukan iCam. Ini bisa ada ini insiden yang kita buat contoh pada 15 Januari. Seorang welder mengalami cedera jari tangan akibat terjepit saat sedang memotong material menggunakan mesin gerinda. Insiden terjadi di workshop pada pukul 10.15. Ini Wita di daerah Kalimantan Timur. Operator diberikan pertolongan pertama dan dirujuk ke klinik terdekat. Pemeriksaan awal menunjukkan cedera ringan. Luka terbuka memerlukan waktu pemulihan selama 3 hari. Contohnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh kira-kira foto rekonstruksi buat gambaran aja. Yaitu fotograf, kemudian sedang melakukan gerinda, kemudian jari tangannya cedera. Ini informasi awal, operator mempunyai pengalaman kerja 5 tahun, kemudian si area kerja dilengkapi rambu-rambu, namun pelindung mesin tidak terpasang saat kejadian. Kemudian SOP pengoperasian mesin ini tersedia namun tidak diketahui apakah operator telah mengikuti prosedur. Supervisor sedang tidak berada di lokasi dan tidak ada saksi mata langsung selain operator itu sendiri. Oke, cukup jelas. Kita akan coba lakukan ini ya, iCam insiden investigasi. Dan ini tugas kelompok ya. Ini biasanya kalau kita praktek, kalau offline memang kita bagi dengan kelompok, kemudian kita diskusi. Karena kita bentuknya online agak susah ya, karena nanti akan waktunya cukup lama dan susah diskusi, maka kita akan nanti personal aja, tapi kita sambil diskusi. Jadi misalnya tugas kelompok, jadi kalau terjadi iCam, masih kecelakaan dengan iCam, apa yang dilakukan? Maka pertama tadi ya, melihat action menuju area kejadian, tunjuk tim investigasi, kemudian investigation planning, buat notifikasi awal ke manajemen, ini kita akan praktekkan ya. Kemudian pengumpulan dan informasi, kita nanti akan praktekkan bagaimana kita kumpulkan data melalui PIPO data collection tadi, identifikasi pengumpulan. Jadi nanti kita akan coba cek kalau data orang kumpulkan pakai apa, data peralatan pakai apa, itu kita akan praktek. Kemudian data organisasi ini wajib nanti kita akan buat 2 ya, wajib ada timeline atau flowchart. Nah, kita akan praktekkan yang sederhana. Jadi timeline yang biasa, benar flowchart, yaitu pakai Y3 atau 5W. Kita nanti akan pakai misalnya pakai Y3. Kemudian data analisis, ini kita lakukan data analisis dengan iCam chart. Ini yang paling penting ya, kita bisa praktekkan insiden investigasi pakai metode iCam. Dan terakhir nanti rekomendasi. Tadi kita belum bahas rekomendasi, nanti kita akan bahas langsung praktikalnya bagaimana melakukan rekomendasi. Baik, kita lanjut.
Nah, ini contoh ya, kalau kita sudah datang ke area, maka kita buat notifikasi. Ini contoh ya, ini notifikasi sedapat mungkin kita detail. Jadi ini akan sangat menentukan. Bisa kita di suatu proyek memberikan notifikasi kepada manajemen, kita minimal seperti ini. Ada template-nya di Excel juga ya. Jadinya apa? Misalnya seorang welder cedera luka terbuka, kemudian saat ngapain. Jadi jangan bisa seorang welder luka terbuka gitu aja, nggak akan ada gambarnya yang detail. Jadi minimal seorang welder cedera luka terbuka saat mengoperasikan mesin gerinda. Oh, jadi akan langsung paham, oh ini dia pakai mesin gerinda, lukanya sobek misalnya karena pakai mesin gerinda. Dan lokasinya jelas ya, data di situ, tanggal, waktu, nah kemudian tipe kejadian. Ini silakan disesuaikan dengan matriknya insiden masing-masing. Jadi ada, misalnya di kita ada kategori secara ringan itu medical treatment injury. Yang tipenya adalah medical treatment injury. Potensinya apa nih? Oh, ini potensinya kalau lebih dalamnya lukanya itu bisa ada bagian tangan yang sampai itu perlu operasi. Jadi lost time injury potensinya. Maka, oh ini cedera serius nih. Bisa sampai potensi lost time injury. Siapa yang mimpin? Maka oleh pemimpin departemen tersebut, oleh plant manager, welder superintendent, dan misalnya safety coordinator. Ini adalah tahapan S2 tadi ya. Kita adalah kumpulkan orangnya, kemudian kita buat notifikasi. Nah, kita akan praktek ini ya. Data collection. Ini ya. Ini versi Indonesianya. Kira-kira buat kejadian tadi atau orang yang cedera tadi, apa yang perlu dikumpulkan dari data people atau PIPO ini? Ada yang bisa bantu nih? Data people, apa yang kita perlukan dari data people? Yang sesuai. Ya kan boleh by chat atau present, silakan. Personal detail mungkin Pak ya. Oh, oke. Personal detail itu apa aja kira-kira lebih lengkapnya? Oke, personal detail ya mungkin kondisi kesehatan apa seperti itu. Last hour-nya mungkin bagaimana semalam apa seperti apa gitu sebelum insiden kejadiannya. Seperti itulah Oke. kira-kira. Baik, makasih. Terus Ada tambahan? ya udah itu aja. Mungkin kompetensinya Pak. Oke, menarik. Kompetensi. Nah, ini kompetensi bagaimana cara mengumpulkan kalau kompetensi? Mungkin dari riwayat-riwayat pekerjaannya atau mengikuti pelatihan atau mungkin Pak seperti itu. Oke. Terima kasih, benar Pak ya. Jadi tadi yang soal detail itu kita gunakan data. Ya, contohnya tadi kompetensi pakai apa? Misalnya catatan pelatihan, contoh di bawah ini ya. Jadi data dikumpulkan dari catatan, kalau tadi personal detail itu bisa data wawancara, seperti itu contohnya. Bagus Pak. Jadi memang penting ya kita kumpulkan data personal detail dan data tadi terkait kompetensi. Yang bisa bantu lagi, kalau data people, apalagi yang perlu dikumpulkan, Pengalaman Pak. pengalaman. Nah, ini bagus ya. Kalau pengalaman, bagaimana cara mengumpulkannya? Ini ada tambahan lagi Pak ya, physical condition apa gimana seperti itu. Nah, kondisi fisik itu masuk mana? People atau yang lain? Nah, jadi bentar, Pak. Tadi udah benar ya. Kalau kondisi fisik, mental termasuk juga di faktor orang ya. Jadi orang di sini Ya. adalah yang kita perlukan data secara langsung, orang yang terlibat. Jadi orang tadi, kemudian ada juga orang saksi itu masuk juga ke sini. Jadi bukan hanya si korbannya, tapi jika ada yang terlibat itu masuk ke sini. Oke, mantap. Oke, kalau dari orang udah cukup, kita ke data environment. Kira-kira kalau data lingkungan, apa yang perlu kita kumpulkan? Environment lingkungan kerja ya Pak ya. Iya, betul.
Lingkungan kerja, apakah betul lingkungan kerjanya itu safe or not? Nah, Oke, mungkin bisa kita bisa tanya di situ. Seperti siap. itu. Ya, bagus Pak. Jadi bisa area kerja tadi apakah ada licin, apa ada kebisingan, apa ada misalnya pencahayaan masuk ke sini. Terus Pak, ada yang bisa bantu tambahan apa itu lingkungan kerja yang berpengaruh? Kira-kira masuk di pressure, kira-kira ya, Pak? Masuk ya? Pressure itu apa maksudnya Pak? Lebih detailnya. Working pressure. Nah, sebenarnya kalau working pressure masuk kemana tuh? Nah, jadi lingkungan adalah kondisi sekitar lingkungan kita ya. Nah, ini nanti kita akan cek working pressure sebenarnya bukan masuk ke lingkungan ini. Jadi yang di sini adalah misalnya terkait panas, kebisingan itu masuk ke kondisi lingkungan sekitar kita. Nah, ini kalau working pressure bisa jadi ke sini ya. Faktor nanti yang kita akan bahas berikutnya organisasi, tekanan operasional. Ini contohnya nanti di sini ya. Working pressure akan masuk ke sini. Jadi bagus malah. Jadi si kondisi working pressure kita misalnya ada buru-buru kah atau lagi banyak pekerjaan atau hal lain misalnya diburu target itu masuk organisasi faktor. Oke, sebelum kita ke sana tadi lingkungan adalah sekitar kita ya, apapun itu yang berpengaruh yang kondisi lingkungan yaitu misalnya pencahayaan, kebisingan, ada misalnya kondisi listrik, panas, dingin itu masuk ke lingkungan. Baik, kalau ke peralatan apa yang kira-kira sesuai dan perlu kita kumpulkan? Ya, functionalis. Fungsi peralatan itu bekerja dengan bagus apa tidak mungkin, Pak ya? Oh, oke. Ya, pas. Betul sekali. Jadi apakah alat tersebut bisa bekerja dengan baik? Jadi kalau peralatan kita nggak bisa interview ya. Jadi di sini bang peralatan harus dilakukan inspeksi atau pengujian. Jadi atau ada catatan atau laporan dari pabrikan ya. Mungkin Betul. juga maintenance dari perawatan itu sendiri ada rekodnya nggak? Ya, Rasius atau bagaimana seperti itu ya, Pak ya? ya betul, betul sekali. Jadi misalnya peralatan bisa dari contoh mesin Gerindra, dia kapan terakhir dilakukan perbaikan misalnya, kapan di maintenance itu perlu sekali. Apalagi kalau dia berhubungan sama alat yang dinamis ya, misalnya mobil ya, atau truk, ini kan dinamis. Kapan terakhir diinspeksi, kapan terakhir misalnya dilakukan bisa commissioning kalau kita istilahnya ya, atau kelayakan, uji kelayakan untuk kapan. Nah, kemudian prosedur, Benar nggak cara pakainya macam itu ya? Macam itu ya, Pak ya? ya betul. Jadi prosedur adalah cek prosedur dan itu bukan hanya ada atau tidak ya. Tadi cek apakah prosedur itu yang digunakan sudah sesuai. Itu di situ ya. Kemudian cek apakah prosedur sudah jelas dan mudah dipahami. Itu maksudnya dari prosedur di sini. Jadi bukan hanya dia ada atau tidak, tapi apakah jelas, mudah dipahami. Jadi kita benar-benar baca lagi prosedur dan cek apakah sesuai. Dan terakhir tadi yang organisasi tadi sempat dibahas ya, bagaimana misalnya tekanan atau pressure itu menarik tadi udah sampaikan ya. Paling penting di situ ya. Ada bagaimana pengawasan, bagaimana manajemen ya pemilihan personelnya apakah sudah sesuai, bagaimana tenaga kerja yang memadai, kemudian apakah ini yang penting ya, komunikasi dan program pelatihan dan efektivitasnya. Ya, pelatihan yang sudah berjalan sebelumnya seperti apa, dan ada riwayat kejadian serupa. Nah, misalnya contohnya ada insiden orang lain kena cedera tadi ya, dari dan tangan karena dia misalnya sedang misalnya gerinda, tapi udah kejadian juga itu
kejadiannya 2 tahun lalu. Wah, itu bagus. Berarti kita lihat apakah dia bisa ada pelajaran dari insiden sebelumnya. Oh ternyata, ada kejadian, tapi perbaikan tidak dilakukan, maka itu jadi suatu reminder. Ini berarti ada kejadian sebelumnya, tapi perbaikan tidak dilakukan. Ini jadi suatu note atau hal yang perlu dicek. Bisa ada kejadian tadi orang yang sama, ini orang yang sama pernah kejadian juga bulan lalu kejadian lagi. Jadi bisa jadi, ini ternyata yang mungkin bermasalah bukan hanya si alatnya, tapi orangnya bisa jadi dia nggak hati-hati nih, ada trennya, kok dia ada riwayat kejadian serupa dan ternyata tindakan perbaikan sebelumnya belum dilakukan. Itu perlu dicek di sini. Kalau Jadi, misalnya eh, kualitas peralatannya yang kira-kira kurang, Pak, macam itu masuk di mana ya? Masuk di equipment ya? nah, kalau peralatan yang nggak standar masuk mana, Pak? Ya betul Iya, dia. masuk standar macam itulah. Tahulah, kan ada yang betul-betul standar kalau untuk taruhlah kita bicara tentang gerinda ini ya, Pak ya. Kan Oke. ada juga tuh gerinda yang RPM-nya sekian sampai sekian. Nah, cocok nggak kira-kira pekerjaan untuk pekerjaan. Misalnya kan kalau kita mau potong yang besi yang agak tebal kan RPM gerindanya kan kita harus sesuaikan adjust juga itu, Pak. Nah, Ya, macam betul. itu. Oke, benar Iya kan? sekali. Ya, betul sekali, Pak ya. Ini apa ya, berhubungan sama orang dan ada yang cedera, empat gunakan peralatan. Peralatan sangat Nah, penting, datanya itu masuk ke equipment peralatan sini, Pak ya. Jadi kita terus akan yang cek. disuplai, ya, terus yang disuplai kan barangnya juga yang tidak sesuai standar macam itu. Berarti masuk juga ke organisasi macam itu, Pak. Nah, beda lagi. Kalau peralatan tadi misalnya dia rusak atau nggak sesuai masuk ke sini. Tapi kalau ternyata terkait pengadaan di sini, ya, organisasi, penyediaan jumlah tenaga kerja serta alat dan peralatan yang sesuai. Ya misalnya tadi peralatan yang kita supply itu dari perusahaan nggak sesuai. Ini misalnya buat potong misalnya si plat tebal nih, yang dikasih mata gerindanya yang tipis nih atau kurang berkualitas masuk ke sini. Jadi penyediaan alat atau peralatan yang nggak sesuai masuk ke organisasi kalau itu. Ya, emang ini dua faktor yang beda. Misalnya sama-sama peralatan. Kita lihat peralatannya apa nih? Oh ternyata kita temukan peralatan. Kalau di sini cuma berhenti di situ ya, peralatan nggak sesuai. Misalnya ya, RPM-nya mesin gerinda ini lebih tinggi daripada RPM atau gerindanya nih. Oh bahaya nih, masuk ke sini. Nggak sesuai nih. Tapi ternyata ini kenapa nggak sesuai? Oh ternyata faktor pengadaan, maka double nih. Temuan di peralatan, peralatan nggak standar, di organisasi, oh ini pengadaannya nggak sesuai. Kenapa? Orang yang mengadakan atau orang purchasing atau orang bagian pembelian yang beli nggak paham. Dia cuma lihat dari harga faktornya aja, misalnya faktor lebih murah nih. Hasilnya misalnya kita pakai brand misalnya yang bagus, Rexofit ya. Jadi ternyata lagi mahal, dia cari tiruannya lain, brandnya lain. Oh ternyata lebih murah, asal pakai aja. Itu maka masuk ke faktor organisasi yang nggak standar. Bagus Pak, tadi masukannya ya. Jadi terkait peralatan nih, nanti kita perlu lihat masalahnya di mana nih. Kalau alat kita lihat ke standar, maka masuk peralatan, equipment. Tapi kalau ternyata kita cek lagi, kenapa nih nggak standar? Ini orang gudangnya Pak, itu bulan kemarin belinya asal aja, nggak sesuai. Wah itu berarti masuknya ke sini, ke organisasi pengadaan alat yang tidak sesuai. Ya, mungkin untuk save budget, Pak ya. Nah itu, nggak paham Pak, kalau zaman sekarang katanya UUD ya Pak, ujung-ujungnya duit. Nah itu bahaya. Kalau kita dibelikan alat nggak standar, yaitu akhirnya tidak sesuai dengan ini standar atau peruntukannya. Oke, sangat bagus, Pak. Ini masukannya. Oke, ada yang lain yang bisa kita masukkan? Baik, ini kita lanjut ya. Ini kalau dari Excel ini bisa langkah by langkah, tapi kita akan coba yang di sini di PowerPoint-nya dulu. Ini contohnya ini ya. Jadi Bapak tadi sudah sempat sampaikan dari apa yang dikumpulkan. Ya, ini kalau people contohnya. Ini sertifikasi masuk ke orang, Pak ya. Dia kompetensi tadi ya. Tapi kita nggak bisa tahu kompetensi ya, tahu kita tanyakan ya, tapi kita perlu bukti, maka perlu sertifikasinya, catatan MCU, catatan record absen. Nah ini psikotes. Nah ini meskipun dia
nggak relevan ya atau nggak ada hubungannya, maka nih kalau ada data krem diminta selengkap-lengkapnya memang di sini, Pak. Jadi kita akan buat cross check, verifikasi nih. Oh, ada MCU, ada absen record, ada. Ini kapan nih catatan dia ada psikotes varian baru ya. Oh, ini sudah ada. Jadi kita akan setelah ada ya kita cek itu aman ya. Kemudian kalau ada yang tidak sesuai baru kita lihat misalnya oh, tadi Mas Pak atau Pak Ani tidak gunakan sarung tangan. Kenapa nih? Akhirnya kita tanya lagi. Oh, kenapa? Karena misalnya saat dia pakai sarung tangan, kemudian dia lupa pas dia ngejas mata gerinda, kemudian pakai tool lain, lupa lagi pakai sarung tangan nih contohnya. Jadi kalau ada yang kurang sesuai perlu di cross check lagi. Yang lain nih contoh environment ya. Ini meskipun kita tahu itu standar atau tidak, kita perlu identifikasi dulu contohnya ya. Cahayaan misalnya dia apa namanya cahaya kurang atau lebih kita akan lihat di situ. Kemudian terkait kebisingan, apakah dia kebisingannya bagus atau tidak pengaruh maka akan lihat di sini. Kemudian angin atau hewan atau tumbuhan sekitar. Masuk juga cuaca, faktor cuaca di situ ya Pak ya. Ya betul. Masuk cuaca. Tadi kita akan cross check cuaca atau itu misalnya kondisi lingkungan sekitar itu pengaruh atau enggak tetap kita lihat di sini. Nanti setelah itu akan kita petakan mana yang berpengaruh. Oke. Kemudian equipment tadi sempat dibahas ya buat peralatan. Nah ini sangat penting buat kita cek karena ini berkaitan sama alat yang bisa mencederai atau impactnya ke kita, maka dia harus dilihat di situ. Misalnya kapan inspeksi terakhir contohnya ya. Kemudian kondisi guardingnya gimana? Ini yang lebih spesifik ya. Dia ternyata karena kondisi guardingnya misalnya nggak terpasang, maka terjadi kecelakaan. Kemudian kondisi misalnya si history maintenance. Kemudian pengecekan kondisi mata gerinda. Kemudian ada nggak hal lain yang bisa bantu? Contohnya, oh ini di tempat ini harusnya kalau pakai mesin gerinda ada meja kerjanya atau workbench. Oh ini gimana alat kerjanya? Ini kita identifikasi ya. Contohnya, jadi mau relevan atau enggak semua kita kumpulkan dulu. Kemudian prosedur. Nah ini prosedur itu bukan hanya kita lihat ada atau enggak. Contohnya ya, apakah sudah ada prosedur buat gerinda termasuk posisi kerja. Untuk kita lihat posisi kerja tadi nggak aman ya. Posisi kerja, oh dia ternyata apa namanya, dia harus bungkunya menekuk, nggak ekonomis. Kemudian, oh dia dari si orang tersebut karena kondisinya nggak ada meja kerja, maka dia harus jongkok. Ini maka nggak ekonomis, maka itu masuk ke prosedur. Karena dia ada di lapangan prosedurnya, tapi tidak tersedia, maka dia akan masuk ke sini. Ada beda di prosedur. Oke, dan prosedur ini misalnya harus kita cek kesesuaian antara di prosedur sama saat digunakan nanti saat pekerjaan. Jangan sampai prosedurnya itu bagus ya, pakai meja kerja, pakai ganda yang bagus, ada inspeksi, ternyata di aktual di lapangan beda, itu makanya perlu kita tandain nanti di sini. Dan organisasi faktor ini cukup banyak ya, ada terkait misalnya kompetensi pengawas, ada pemilihan personel, ada tadi ya terkait misalnya tadi pengadaan barang, ini contoh ya, tadi seperti sampai Bapak misalnya tekanan operasional, ini kita akan cek gimana tadi kondisinya, apakah ada job load ya bahasa kita, di pekerjaan yang tertunda karena banyak, oh iya ternyata dari data di lapangan diketahui, oh ini ada 3 pekerjaan nih di hari ini dan diminta cepat selesai, dan ini udah harusnya prokesnya selesai tapi ketunda terus. Dan kita lihat oh sebenarnya ada tekanan operasional nih, ada 3 pekerjaan di hari yang sama, di
orang yang bagian weldernya, yang gerinda tadi cuma satu orang. Biasanya ada 2 orang, satunya lagi cuti contohnya. Ini ada tekanan operasional ya. Tapi pekerjaan ya yang sama. Oke. Jadi konsepnya semua data itu di Pipo ini dikumpulkan semua selengkap-lengkapnya dulu. Dan nanti setelah itu kita akan buat, nah ini semacam Pipo yang lebih detail ya. Ini contohnya ya. Misalnya kita tahu, oh ternyata data karyawan MCU tadi nggak masalah. Data terkait absen aman ya, dia maksudnya nggak lembur yang panjang. Data terkait misalnya kompetensi, oke udah training. Oh ternyata kenapa nih? Oh tadi di Aurel tadi misalnya saat kejadian kita tahu dia melepas mesin guarding. Ya kenapa tuh? Itu nanti kita akan lihat lagi ya karena nyaman tanpa alat tersebut. Kemudian environment apa nih? Ini area kerja nggak ergonomis. Kenapa kita lihat? Oh dia nggak ada meja kerjanya. Kemudian kondisi ini kita mulai rapikan ya dari yang kita lihat. Oh, guardingnya tidak terpasang dan tidak ada meja kerja. Kemudian tidak ada inspeksi spesifik pada guarding. Jadi ada inspeksinya mesin gerinda aja itu dilakukan seminggu sekali, tapi pada guardingnya atau pelindungnya tidak dilakukan. Kemudian tekanan operasional, oh ini pengawas tidak ada di lokasi. Kemudian tekanan operasional cukup tinggi ya karena ada kerjaan numpuk. Ini contohnya. Ini baru kita pipo ya. Ini kita belum nyimpulkan secara detail ya, tapi kita kumpulan data-data dari orang, lingkungan, peralatan, fasilitas dan organisasi ini. Kira ini yang kira-kira kita bilang nggak standar ya, atau ada di situ ada kelemahan. Oke, kita lanjut. Kemudian, nah dari Pipo ini setelah lengkap kita buatkan dulu timelinenya. Nah ini timeline adalah hal utama yang wajib kita buat untuk membuat nanti analisa. Jadi timeline ini harus berupa fakta ya. Jadi misalnya welder bilang, oh tadi saya datangnya jam 6 Pak, beres-beres. Oh ternyata kita lihat, oh ini data dari misalnya CCTV ya, atau data fingerprint, datanya jam 7.30 kok. Jadi misalnya harusnya dia datang jam berapa? Harusnya jam 6, dia shift pagi ya. Ditambang dia jam 6 sampai jam 6. Oh ternyata dia datanya udah telat dari awal. Jadi kalau ada yang beda seperti itu, yang kita gunakan fakta ya. Jadi bukan pernyataan, tapi fakta. Jadi kalau ada orang datangnya jam 7.30, dari data absen, data CCTV 7.30 telat nih, maka ya kita masukkan faktanya, bukan dari pernyataan orangnya. Ya, orang nanti kita akan lihat, orang ada potensi dia lupa, atau ada potensi dia mempertahankan diri ya. Dia berusaha jangan sampai nih disalahkan nih, karena dia data yang telat, ya kita tulis faktanya. Data fakta, datanya jam 7.30. Contohnya. Kemudian jam 8 welder mulai bekerja dengan gerinda tangan. Kemudian jam 10, nah ini kita baru tahu nih, pelindung mesin dilepas. Kemudian kejadian di sini. Jam 10.15 terjadi, nah di sini tangan terkena batu gerinda. Ini kemudian post event, nah welder diberikan pertolongan pertama, kemudian welder dirujuk ke rumah sakit terdekat, dan welder kembali ke lokasi kerja ini setelah diperiksa dokter, diperiksa medis, diberikan obat-obatan, bisa kembali bekerja. Nah ini contoh tahapan kita timeline ya. Kemudian dari timeline ini nanti kita akan lihat bahasa ICAM adalah key event ya. Jadi ada nggak peristiwa penting yang terjadi sebelum kejadian sehingga itu menyebabkan kejadian kecelakaan. Apa kira-kira di sini? Pelindung mesin dilepas, Pak. Oke, makasih. Ya benar sekali ya. Jadi di sini kita bukan hanya fokus di kejadiannya aja ya. Misalnya terjadi insiden, udah kenanya. Tapi kita akan lihat key event. Key event adalah peristiwa penting atau kejadian penting sebelum kecelakaan. Nah ini kita baru bisa lihat setelah ada timeline-nya nih. Jadi timeline ini sangat penting ya. Jadi kalau banyak data ya, ya misalnya sampai sini ya, data ini banyak sekali. Data absen, data MCU, data misalnya data kerjaan,
ada data lingkungan, akhirnya kita rapikan dari fakta buat timeline ini kita akan ketahuan fakta mana yang penting yang bisa itu berpengaruh terhadap kejadian atau kecelakaan. Ini contohnya jam 10 ini pelindung mesin dilepas. Dan dari data timeline ini akan kita buat ke dalam, nah ini flowchart ya. Ini contohnya ini ya, ini pakai 5W tapi ini acak semua kita lihat ya. Misalnya kenapa mengalami cedera jari tangan, ini ya, terjepit. Kenapa? Karena pelindung mesin tidak terpasang. Ini yang penting tadi key eventnya ya. Kenapa? Ya karena operator melepas itu tanpa izin. Kenapa lagi? Ya nggak nyaman ya. Dia ada bagian yang susah, dia harus bungkuk, nggak nyaman kalau ada guardingnya. Kemudian kenapa lagi? Kalau misalnya ditelusur ya, karena pelindung dianggap menghalangi ruang gerak. Kenapa lagi? Oh ini ternyata ya udah agak mentok ya, dia melanggar prosedur. Nah, kenapa lagi melanggar prosedur? Karena pengawas tidak di lokasi. Ya, ini sebenarnya bisa mentok ya, PV, tapi bisa nggak telusur lagi? Oh, kenapa pengawas nggak di lokasi? Oh, kenapa dia nggak di lapangan? Oh, ternyata ada pekerjaan administratif. Jadi pengawasnya cuma satu, tapi dia jam kerja malah dia bikin paperwork atau sedang bekerja administratif. Kemudian kenapa administratif? Oh, ini tidak ada sistem rotasi pengawas. Jadi padahal ada satu pengawas yang bagian admin, ada juga yang pengawas operasional. Jadi nggak dirotasi saat dia kondisinya sedang di workshop, kemudian ada kerjaan administrasi, malah dia ke kantor sehingga ada yang nunggu di dalam. Kemudian kenapa lagi nggak ada rotasi? Ya ini barangkali dari ini yang lebih gede lagi ya. Ini belum misalnya ditetapkan prosedur pengawasan pada lokasi berisiko tinggi. Ini contohnya ya. Jadi dari why-nya ini kita lanjutkan terus supaya dia kita tahu sampai mana nih batas. Oh ini terjadi mentoknya di sini karena misalnya ada faktorisasi yang kurang atau ada faktor misalnya faktor sistem rotasi yang kurang. Ini kira-kira di situ. Oke, kita lanjut dulu. Ini contoh ini 5W ini bisa dikembangkan lebih dalam lagi. Dan ini bukan tool yang benar-benar baru ya. Tapi dari kalau ada yang nggak sesuai, misalnya faktor tadi pelindung mesin dilepas, maka dilihat terus kenapa sampai mentok. Nah dari data tadi ya, yang tadi nggak standar tadi, data dari IPO, data 5W, nah itu akan dimasukkan ke sini. Ada ICAM chart namanya tadi ya. Data organisasi, data task, data individual, data absen, failed event, data event. Contohnya ya kalau kita pakai yang Excel tadi, contohnya sebentar. Nah, Excel tadi kira-kira di sini ya. Ini masalah datanya semua diisi Pipo, maka kita akan ke sini. Why, misalnya contohnya ini. Guarding dilepas. Oh, kenapa guarding dilepas? Kita tanya, oh ternyata tadi supaya memudahkan. Kenapa memudahkan? Oh, karena dia nggak nyaman saat ada di area tersebut. Ini kita lihat why di sini. Selain why di sini, kita akan masukkan tadi guarding kalau dilepas itu masuk mana nih layarnya nih. Oh, misalnya, oh ini ada faktornya juga pengawas nggak? Atau ada faktor lain? Oh ini tidak ada inspeksi guarding nih. Ini masuk ke faktor yang ini. Pertahanan tidak ada atau gagal. Ini satu-satu kita lihat. Ini layar pertama ya, pada tidak ada atau gagal. Kemudian ada faktor yang ini. Misalnya yang sesuai di individual and team action. Tindakan individu atau tim. Ada yang sesuai di sini. Oh ini ternyata error nih. Jadi ada dua tadi ya. Kita di human error tadi ya. Kalau sengaja error atau violation. Oh ternyata dia violation. Karena dia tahu dan sengaja melanggar. Maka violation. Warning dilepas. Kemudian dari sini diidentifikasi lagi apa nih? Ada nggak yang kondisi lingkungan? Oh, meja kerja tadi kenapa? Oh, dia
kerja kondisinya tidak ergonomis. Oh, ini masuk ke sini, task preparation planning, taruh di sini. Contohnya. Kemudian ada organisasi. Tadi misalnya, oh ini ada faktor lain tadi, apa di situ? Oh ini organisasi. Dia karena misalnya tadi kerjaan numpuk. Apa nih? Oh ini ternyata incompatible goal, contohnya ini ya. Maka ini kemudian ada prosedur. Ini ternyata belum ada inspeksi guarding masuk ke sini. Nah ini dari ini semua, maka kita akan masukkan ke sini iCam chart-nya ini. Nah iCam chart yang ini ya. Jadi dari yang kita temukan dari battery analysis sama pipo yang tadi ada kegagalan atau nggak sesuai, kita masukkan ke data analisis. Ini sangat penting kita untuk mengetahui. Jadi kita akan masukkan ke sini ya. Nah ini event ya. Kalau event udah pasti ya, eventnya kecelakaannya apa. Kemudian kita masukkan yang data-data yang kita dapatkan dari matrik tadi. Kegagalan dari defenses, kemudian kegagalan dari orang yang melanggar prosedur, kegagalan dari peralatan, sampai organisasi faktor. Ini contohnya nanti kita akan bisa pelajari lebih detail di pelatihan atau sesi besok buat menentukan satu persatunya. Tapi kira-kira dibuat semacam ini. Dari kanan dulu isinya ya. Welder cedera. Kenapa ini luka terbuka saat mengoperasikan mesin gerinda. Kemudian apa yang terjadi? Ini pelindung mesin rusak, tidak diperbaiki. Nanti ada di sini ya. Kemudian kenapa tadi W-nya? Oh tidak ada inspeksi reguler terhadap alat pengaman. Ini tadi ya ada violation, pelanggaran apa operator melepas pelindung mesin tanpa izin karena merasa lebih nyaman bekerja tanpa alat tersebut. Oh, ini pelanggaran sudah ya. Dia udah paham tapi dia sengaja melepas. Ada nggak faktor peralatan atau kondisi? Ini mau ada kondisi nih. Karena area kerja tidak ergonomis, akhirnya dia susah ya. Jadi tidak ada biaya kerja, maka dia menyebabkan kontribusi kecelakaan. Nah ini yang organisasi faktor. Nah ini faktor yang kita mempengaruhi kontribusi kecelakaan. Ini yang di investigasi tipe lain ini kadang susah tercapture ya atau tidak teridentifikasi. Kenapa? Karena fokusnya ke human error aja. Cuma sampai di sini. Operator melepas pelindung. Udah berhenti di situ. Perbaikannya cuma di operatornya ya. Lepas pelindung. Dia diberikan misalnya pelatihan atau ada yang diberikan masalah training prosedur atau diberikan masalah contohnya ada yang malah di ini ya diberikan surat warning ya padahal bukan hanya di operator ini saja tapi ada kontribusi lain dari organisasi yang lebih tinggi lagi. Contohnya apa? Ya contohnya di sini. Ini kita contohkan masukkan ya. Oh, ternyata di organisasi atau perusahaan belum menyiapkan inspeksi rutin untuk memastikan kelayakan pelindung mesin. Kenapa? Ya karena dia yang difokuskan adalah inspeksi pada misalnya gerindanya aja ke kabelnya, ke RPM-nya, ke bodinya, tapi di guardingnya tidak ada pemeriksaan secara rutin. Kemudian nih, kalau kita telusur ke organisasi lagi, ternyata ini tidak ada pelatihan terkait pengoperasian alat yang mencakup pengelolaan risiko. Jadi dia nggak paham kalau ternyata ini bahaya nih kalau kita lepas mesin guardingnya dan tidak tahu bahwa ini melanggar prosedur bisa berakibat ini cedera dan ada nanti disciplinary action atau tindakan disiplin atau bisa dapat surat peringatan. Nanti kita akan cek nih, ini contohnya verifikasi ya. Ternyata ada faktor pengawas yang cuma satu tadi ya, mengawasi bengkel sama dia perlu ke kantor. Kita lihat apakah pengawas ada atau wajib, ini perlu verifikasi di sini. Jadi kita perlu lihat apakah dengan adanya pengawas tadi ya, harusnya dia bisa mengecek supaya tidak terjadi kecelakaan, itu perlu kita lakukan di situ pengecekannya. Nah ini yang matrik data analisis ya, ini adalah matrik yang paling penting setelah kita kumpulkan data, kita kumpulkan tadi terkait ini timelinenya, kemudian kita bisa kumpulkan terkait ini ya, terkait weighting-nya baru kita masukkan ke sini. Oke, ini dari data ini dulu ada yang mau ditanyakan?
Silakan. Oke, kalau nggak ada kita contoh aja ya. Dari sini maka kita akan kumpulkan dari data analisisnya tadi ya. Datanya apa nih? Ini kita fokus ke nih ya, verifikasi tadi. Sesuai materi tadi, verifikasi harus pada organisasi faktornya ini. Contohnya kita udah ada nih, inspeksi terkait pelindung mesin belum ada, inspeksi atau pengecekan terhadap pelatihan pengoperasian alat yang bisa pengelolaan resiko belum ada, maka itu kita masukkan di sini. Nah, ini kausal faktor ya. Ini semua dimasukkan. Desain alat kerja, kemudian terkait pengendalian resiko, ini semua dimasukkan. Nah, ini kodenya ini nanti kita akan lihat ada di sini organisasi faktor 1 ya. Tadi ya, kebijakan inspeksi tidak ditegakkan. Kemudian yang kedua, kurangnya pelatihan terhadap penggunaan alat pengaman. Ini contoh, ini kausal faktor ya, faktor atau penyebab. Kemudian TEC ada ini, desain kerja tidak ergonomis kita masukkan. Dan yang ini, pelindung mesin, tidak diperbaiki segera, tidak ada inspeksi reguler, maka masuk ke sini. Sistem pengendalian risiko tidak dilakukan dengan baik, proses pemeliharaan tidak memadai. Ini contoh, ini penyebabnya ya. Penyebabnya semua kita masuk ke sini dan ada root cause. Ya karena diminta root cause ini semacam kesimpulan ya dari yang kita buat ini penyebabnya apa? Jadi bukan kita salahkan ke orangnya saja di sini ya, tapi root cause ini memang kegagalan manajemen dalam menerapkan inspeksi rutin ya. Kita nggak ada inspeksi rutin, tidak ada pelatihan pengamanan, dan membuat desain kerja yang ekonomis serta lemahnya pengendalian risiko pada alat pengaman. Ini salah satu contoh ya. Jadi dari insiden mata gerinda nih yang kena ke orang, dia bukan menyalahkan ke orangnya saja. Orang melepas mata mesin guarding ya, bukan. Tapi ternyata oh, ini ada kontribusi juga dari manajemen bahasa umumnya ya. Bisa dari organisasi. Kenapa? Ya organisasi belum menetapkan nih inspeksi rutin pada mesin guarding dan belum memberikan pelatihan keselamatan dan membuat desain kerjanya ekonomis serta lemahnya pengendalian risiko pada alat pengaman. Kemudian dari situ kurang di situ disiplin dalam penegakan inspeksi rutin. Ini maksudnya ke sini. Jadi semua ini kita kumpulkan yang dari matrik ICAM di sini ya ke dalam data analisis. Nah, kemudian dari data inilah nanti kita verifikasi kalau sudah ada organisasi faktor maka ini sudah sesuai. Kemudian kita lanjutkan ke rekomendasi. Dan secara umum ya, semua yang ada di Action tadi ini adalah dasar dari sini. Ada organisasi faktor 1, organisasi faktor 2, ada task environment condition, ada absent file defenses, maka kita masukkan ke sini. OFT 1, OFT 2, TEC, AFD. Corrective action-nya apa? Ini contohnya tegakkan kebijakan inspeksi. Kemudian adakan pelatihan rutin untuk semua operator. Jadi kita bukan fokus ke orang yang cedera saja, tapi kita juga memastikan semua orang di area tersebut paham nih terkait aturan keselamatan dan patuh di situ. Kemudian lakukan evaluasi terhadap area kerja untuk mendukung desain ekonomis dan mendukung keselamatan kerja. Dan terakhir, perbaiki dan ganti alat pengaman yang rusak secara proaktif dengan sistem pemeliharaan preventif yang terjadwal. Ini contohnya ya. Dan key learning ini terakhir ya. Ini biasanya yang kita sampaikan ke semua project lesson learn atau perbaikannya. Jadi bukan fokus ke situ saja, tapi ada di sini penegakan kebijakan. Jadi konsisten dalam inspeksi rutin, pelatihan yang memadai, desain ekonomis ya. Jadi bukan orang yang cedera saja, tapi ini ekonomis sangat penting nih. Kemudian pemilihan alat pengaman dan pengendalian risiko. Ini sistem pengendalian risiko yang efektif harus menjadi prioritas dalam setiap proses kerja. Oke, ini contoh ya. Kita pakai yang simpel tadi bagaimana kita melakukan investigasi pakai metode ICAM. Oke, dari yang disampaikan dari contoh latihan 1 ini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau di ini kasih masukan silakan. Oke. Kalau nggak ada Lanjut Pak.
Ya, Oke, silakan ada Pak. Mas. Oke, dari hasil temuannya ini, apakah human factor kayaknya ini dihilangkan ya Pak ya? Semuanya seperti itu. Kalau saya lihat dia fokus ke organisasi. Apa mesti itu metode ICAM ya Ya, hasilnya? human factor emang dia masuk Pak, tapi dia bukan fokusnya ke human factor ya. Jadi misalnya human factor di sini operator melepas pelindung ya. Jadi memang ini jadi salah satu penyebab. Tapi memang itu dia kita lihat dam, root cause-nya apa tuh? Kenapa dia melepas? Itu fokusnya di situ. Kalau ternyata ini dia ada nih, dia melepas itu karena merasa nyaman. Kemudian kenapa nih? Oh, dia melepas karena memang belum ada inspeksinya. Maka dia fokusnya memang ke orang nih. Orang tersebut bukan penyebab utama ya, tapi penyebabnya organisasi memang belum ada kebijakan inspeksi rutin. Jadi kalau orang tadi memang ada, tapi bukan titik fokusnya di situ memang. Jadi human error bukan fokus dari ICAM, jadi fokusnya memang perbaikan di organisasi faktor ini. Oke, thank you Pak. Kasih penjelasan. Jadi ICAM itu poinnya ke organisasi ya Pak. The Hmm, human factor, dan mungkin di sisi lainnya ya Pak ya. betul, betul. Jadi dimasukkan pun jadi melengkapi nggak masalah ya, tapi yang paling penting memang di garis bawahi organisasi faktor yang sangat penting ya. Corrective action apa? Misalnya orang melepas, diberikan misalnya kita pelatihan atau diberikan tindakan warning letter itu bukan salah satu apa semangat atau prinsip ICAM di sini. Jadi si ICAM dia ini nggak diberikan warning pun kalau orang udah paham ada di inspeksi nggak akan ada kecelakaan. Jadi konsepnya seperti itu. Fokusnya adalah ke layer ini ya. Nah ini layer yang di sini. Jadi paling penting adalah si organisasi faktor divalidasi. Jadi kalaupun nggak ada di sini orang yang misalnya salah, tapi organisasi faktor divalidasi, itu jelas yes bisa dibelikan langsung buat rekomendasi di sini. Nah, di sini ya. Jadi yang kita praktekkan di sini ya. Jadi kita lihat ada misalnya yang salah organisasi faktor, ada kondisi, ada di sini tim action. Tetapi kalau di sini organisasi faktor itu belum ada, balik lagi ke sini. Karena dia fokusnya bagaimana organisasi faktor disorotin atau dilakukan perbaikan supaya di situ aman atau dia bisa sebagai barrier supaya tidak ada kecelakaan dengan perbaikan fokus di organisasi faktor. Oke, kasih Pak. Oke, ada ingin masukan atau pertanyaan lain silakan. Nah, ini saya tidak mau dominasi pembelajaran ya Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Kasih kesempatan sama sama yang lain ini. Oke, satu lagi mungkin big question mark di saya ini Pak. Kalau misalnya all prosedur semua kita sudah apa? Kita sudah penuhi equipment apa hardware gitu. Tapi tetap human faktornya masih error seperti itu. Kesimpulan terakhir untuk ICAM ini apakah tetap mau apa hasil analisanya tetap menyalahkan organisasi macam itu ya Pak ya? Nah, ini memang kita kalau itu sekalian kita saya benerin di sini. Balik ke prinsipnya di sini, Pak ya. Jadi kalau si kecelakaan ini nggak akan terjadi kalau si organisasi faktornya sudah nggak ada kelemahannya. Jadi udah semua faktor organisasi udah benar, maka harusnya kecelakaan nggak terjadi. Jadi memang benar ya, perbaikan tuh di sini diminta di organisasi faktor ini dulu. Ini adalah barrier atau pertahanan pertama. Jadi kalau misalnya tadi ya, organisasi faktor udah ada pelatihan, sudah ada tadi ya alat yang diinspeksi, kemudian ada pengawas, ya harusnya si pengawas akan negur nih, oh ini orang nggak aman nih, kok masang bisa pakai bisa gerinda, garding dilepas, maka konsepnya semacam itu. Jadi kalau di sini nggak mungkin ada kecelakaan kalau organisasi faktornya sudah benar. Jadi memang fokusnya di sini. Jadi kalau tadi ya dari catnya ini, kalau ternyata organisasi faktor ini belum ada, maka kalau prinsip ICAM ya nggak mungkin terjadi kecelakaan. Pasti ada di situ kelemahan
dari organisasi yang menyebabkan kelemahan sehingga terjadi kecelakaan di sini. Jadi memang itu cukup menarik dan ini ya, spesifiknya si ICAM dia menitik beratkan di faktor organisasi sebagai salah satu yang wajib diidentifikasi sehingga itu memperbaiki organisasi supaya tidak ada kecelakaan. Oke, kasih Pak. Ya, ada masukan lain atau pertanyaan silakan ya. Ini tadi kita udah bahas 4 layernya dan nanti kalau nah ini sini kita akan lompat dulu setelah organisasi faktor ada 16 kode ya. Ini nanti besok kita akan lebih terangkan lebih detail satu persatu. Insya Allah. Jadi contohnya tadi ya target produksi tadi ya yang bertentangan dengan keselamatan contohnya IG ini. Jadi ada 16 kode. Ini ada detail penjelasannya masing-masing. Nanti Bang, ya 16 ini salah satu ya harus ada di ICAM kalau buat ICAM report ini. Jadi kalau dasar atau semangatnya ICAM memang dia mencari kelemahan dari faktor organisasi. Jadi kalau organisasi sudah komplit, sudah sempurna, ya dibilang nggak mungkin ada kecelakaan. Kenapa? Ya ini 16 fun, 16 nya ini udah berfungsi, udah ada peralatan, yang hardware udah ada training, organisasi udah bagus, komunikasi bagus, semua bagus, harusnya nggak mungkin terjadi kecelakaan. Ya kecelakaan kenapa? Mungkin ada yang lemah di salah satu dari layernya organisasi faktor ini. Oke, ya kan ada yang mau ditanyakan, Bapak? Oke, kalau nggak ada nih, saya ada semacam ini ya. Sebentar saya stop. Ada quiz buat refresh dari yang kita sampaikan hari ini ya. Nanti bisa sambil chat atau di tempat bawa polling masing-masing. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa nanti kita diskusikan. Ini udah kelihatan di layar bahwa Pak ada quiz 1. Ini buat kita lebih memahami apa yang dimaksud dengan active failure dalam ICAM. Nanti bisa dipilih atas kesalahan manusia yang langsung menyebabkan insiden atau 2 faktor penyebab tersembunyi dalam sistem. Silakan. Salah tak mengapa ya, Pak? Nggak masalah, ini kuis saja supaya paham ya. Jadi besok kita akan masukkan ke prosesnya. Harapannya di kuis ini kan kalau ada yang kurang sesuai bisa kita benerin. Oke, sudah 6, 7 yang polling, kita tunggu sampai ini peserta ada 11, mudah-mudahan semuanya bisa isi. Berarti Bapak terakhir masuk di Sangatta di sana KPC tahun berapa ya, Pak? Oh, sama teman saya terakhir di Sangatta 2013, Pak. Oh, Ini masih ada project di Sangatta kan ya kemarin sampai ya tahun kemarin masih sering visit ke sana 6 bulan sekali. Wah, projectnya udah sepi ini Sangatta, Pak. Udah. Oke, ada 9 orang. Kita tunggu satu lagi. Ini nilainya agak berimbang nih. Nah, udah 10 nih. Nah, kita end poll ya. Nanti kalau ada yang belum bisa nanti kita bahas
Ini harusnya tadi udah kita bahas dan nggak kebalik ya. Jadi kalau active failure adalah kesalahan manusia yang langsung menyebabkan insiden. Nah, kita bahas di sini ya tadi ya. Nah, kita akan bahas ke mana? Share screen lagi. Ya, supaya paham. Tadi kita bahas di yang matrik ini ya, 5. Jadi si iCam dia focusing kepada latent condition. Dari situ kalau yang active failure adalah kesalahan manusia langsung menyebabkan insiden adalah ini ITA. Jadi personal atau individual and team action atau bahasa umum human error ya. Ini adalah yang langsung menyebabkan insiden. Ini adalah active failure. Jadi berkebalikan sama latent condition ini. Jadi kalau investigasi ya metode misalnya metode lain itu sangat fokusnya di sini active failure-nya ini kesalahan manusia yang langsung. Tapi kalau iCam dia malah fokusnya gimana supaya kita tahu kelemahan dalam sistem atau latent condition ini. Baik, itu ya. Jadi tadi ada beberapa yang masih salah pilih. Ya, harapannya mudah-mudahan dipahamin bahwa di sini iCam ada dua-duanya dicek latent condition sama active failure. Nah, fokusnya iCam di latent condition di mana kelemahan dalam sistem. Kalau active failure adalah kesalahan yang langsung menyebabkan kecelakaan itu active failure. Oke, nanti kita bahas lagi kalau ada yang kurang jelas ya. Kita coba ke kuis yang berikutnya. Nah, ini harusnya udah cukup terbiasa tadi. Apa singkatan dari PIPO dalam investigasi insiden? Sudah 6 yang jawab. Silakan kalau udah kita tunggu 1 menit lagi. Oke, Enpul. Ini makasih udah benar semua nih. Nggak ada yang salah atau salah pilih. Jadi people, human, environment, procedure, dan organization. Oke, baik. Kita akan satu kuis lagi. Stop. Ini masih kan tadi. Nah ini tadi kita refresh lagi. Apa peran latent condition dalam analisis ICAM? Ini akan kasih balik. Silakan apa peran latent condition?
Ya kan? Oke, mengangkat handphone. Ini benar semua ya. Sudah kita bahas apa parameter condition dalam analisis ICAM mengungkap kelemahan dalam sistem atau organisasi. Ya bagus, ini udah semua benar. Ya, fokus kita di situ ya. Tadi udah kita bahas di ICAM bahwa si ICAM chart itu untuk mengetahui detailnya bagaimana kelemahan dalam organisasi. Jadi kita diminta menggali organisasi itu sejauh apa atau sepanjang apa berjalan, dan kalau ada kelemahan itu fungsi kita untuk mengetahui di mana kelemahannya. Oke, ya, oke, kita stop sharing. Barusan di chat ini saya kirim link post test itu sebenarnya buat besok ya. Tapi kalau ada yang mau latihan, silakan aja. Jadi misalnya mau latihan, kemudian ada yang kurang jelas, nanti besok ada kesempatan kita lakukan. Itu bisa nanti dicoba sampai hari Kamis ya. Jadi kita masih ada training besok malam rencananya jam sama, jam waktu 6.30. Kemudian kira-kira sampai jam 9 kalau kita masih ada diskusi atau tanya jawab. Dan tadi saya kirim buat linknya yang ini ya, buat link link yang di sini, link post test, tapi itu opsional, itu bisa sampai Kamis diisi. Nggak perlu di malam ini, nanti kita reminder juga sampai hari Kamis. Link postesnya dikirim lewat mana nih Pak? Lewat WA atau email Pak? Ini tadi saya baru kirim di chat tim, nanti akan saya kirim lewat email juga Pak ya. Sama WA. Tapi kita kirim hari ini, tapi nggak perlu selesai hari ini ya. Besok masih bisa sampai hari Kamis. Kalau nggak pas nanti macam mana Pak? Ini bisa diulang. Itu setelah Bapak klik, nanti akan ada nilainya. Kalau nilainya kurang dari 80, nanti kita bahas lagi. Dicoba sampai nilainya minimal 80. Jadi nanti silakan Siap. dicoba di linknya. Kalau ada yang masih kurang, kita ulang lagi. Kita bahas lagi. Harapannya semua lulus di Linknya sini. boleh di linknya boleh dikirim ke email aja Pak ya. Nanti kita coba jawab. Baik, Soalnya kan materinya juga sudah dikirim lewat email itu. baik, baik. Siap. Nanti setelah ini saya kirim lewat email, Pak ya. Nanti baru nanti sama WA juga buat materinya sama linknya supaya nanti bisa Bapak baca dan dilakukan nanti pengecekan. Oke, barangkali itu dulu, dan tadi semua materi udah saya kirim ya. Ini buat breakdown kira-kira materinya apa aja tadi sudah sampai sampaikan. Jadi semua prestasi di sini, latihan di sini, besok sama panduan. Ini semua materi ini didasarkan dari panduan e-book sama buku resmi ya. Jadi semua materi dasarnya dari BHP ya. Jadi ada namanya BHP Biliton, ini adalah yang pertama kali buat materi panduan ini. Jadi semua modul itu dasarnya dari BHP ini. Jadi kalau Bapak ingin lebih detail terkait belajarnya, kemudian ingin misalnya tahu dasarnya dari mana, bahasanya dibuka di BHP ini. Ini adalah materi yang pokok ya. Saya dapat ini di 2012, 2000 ya, 2012 yang lalu itu dari materi BHP Bilton ini. Jadi ini materi resmi, ini ada pelatihan harusnya 2 hari full day. Cuma karena online ini kita mampatkan. Jadi kalau Bapak ada kesempatan silakan dibuka ini. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya. Ini ada Pipo sampai membuat five way, sampai buat apa namanya, kesimpulan ada semua di sini. Sama metodenya cuma kita sederhanakan. Dan ini kalau
Zaman sebelumnya pakai ini ya, pakai papan tulis gede, kita tempelkan pipo ini. Kalau ini bisa dibagi, misalnya ada 5 orang, kamu bikin people, kamu bikin environment, kamu bikin equipment supaya lebih jelas di situ. Kemudian kalau sekarang udah pakai misalnya online ya, kadang karena meetingnya beda kota, ya bikin seperti ini pakai PowerPoint, sharing. Tapi kalau kita bisa kumpul jadi satu, biasanya pakai benar-benar di papan tulis besar, kita kumpulkan data-datanya. Begini data yang PowerPoint-nya, kemudian data modulnya di sini ya. Ini standar dari BHP Billiton yang dipakai di seluruh company. Ini awal di 2025, maaf 2005, ini ISO 3 dari BHP Billiton. Ini yang sebagai standar ya. Ini materi sama persis yang kita sampaikan saat ini. Tahap pun sama, ada 6 langkah ya. Ada toolkitnya juga sama persis. Jadi kalau mau baca yang versi aslinya, silakan baca di folder ini. Nah, ini sama ya dengan versi yang kita sharing ini. Kemudian ini yang lebih baru, ini yang trending yang versi ICAM internasional ini sama, tapi diperbarui coding-codingnya ya. Ini yang modul versi terbaru, versi 2024. Yang persis cuma Bisa dia, di-share lah ya Pak ya. ya semua udah di share link tadi. Oh, oke, oke. Mau di-share, Bisa sudah di-share lewat di email ya Pak ya. lewat email ya. Jadi ada semua ada di sini, ada dari BHP sama dari ini training dari metode apa namanya ICAM dia pakai ini yang pakai terakhir dia pakai safety vest ini pocket cat ya, ini yang metode referensi lain ini ada juga di sini, ini yang versi 2016 semua sama persis, cuma yang paling baru yang safety vest tadi. Jadi kalau Bapak pengen menerapkan ICAM benar-benar ya, di sini kita bawakan juga prosedurnya. Jadi kalau di perusahaan Bapak masing-masing sudah ada prosedur investigasi, ini silakan diadop, ini ada prosedur investigasi ICAM ya. Jadi kalau di ICAM, langkah-langkah setiap sectionnya itu sudah ditentukan dari awal tadi ya. Buat tim, kemudian kita misalnya melakukan data analisa, ada di sini. Namanya prosedur ICAM. Jadi ini saya lampiran juga di materinya. Ini prosedurnya sangat detail kalau misalnya dari awal tadi ya, bentuk tim, siapa yang perlu dikumpulkan, ada contohnya misalnya manajer, supervisor, subject matter expert, ini bahasa kita tim ahli ya. Jadi tadi tim ahli buat mobil Toyota, maka pabrikan Toyota. Tim ahli dari misalnya truk alat berat, misalnya Caterpillar dari Trakindo, itu contohnya di sini. Dan ini ada guideline-nya ya. Bias itu apa? Bias adalah kecenderungan untuk memilih. Jadi investigasi harus objektif, tidak bias. Kumpulkan data, ini ada contohnya, kumpulkan fakta. Jadi pernyataan secara jelas di sini ya, langkah demi langkah, fakta yang dikumpulkan, wawancara, kemudian pernyataan yang ditargetkan, ada pipo ya, ini lebih detail ya. Pipo apa yang dikumpulkan, ini membantu kita buat menentukan pertanyaannya. Siapa yang kita lakukan pertanyaan, kemudian langkah-langkahnya dari people, environment, equipment, prosedur, sampai organisasi. Ini saya garis merah, kenapa nih? Ini paling penting sebenarnya organisasi. Tapi paling sering kita juga kelewatan di sini. Padahal kalau semangatnya ICAM adalah identifikasi penanganan organisasi terhadap keselamatan. Dia pertimbangkan kualitas pengawas, manajemen, tingkat personel, operasional, perencanaan, komunikasi. Nah ini sering sekali ICAM kita ini luput organisasi faktornya ini. Padahal di ICAM inilah yang paling penting. Kita ingin tahu organisasi faktornya. Ya kalau metode lain ini fokusnya yang 4 di atas ini ya. Jadi di ICAM dia ingin organisasi faktor ini digali sedetail-detailnya. Baru buat timeline ya, urutan kejadian tadi. Kemudian baru analisa ICAM. Tadi ada 4 layer ya. Absent, fail defense, yaitu pertahanan tidak ada atau gagal, individu, kemudian kondisi tugas atau lingkungan, sama organisasi faktor. Dan ICAM chart tadi dibuat ya, yang ada 4 bagian, kemudian tindak perbaikan harus mengikuti prinsip ini ya, SMARTER, specific, measurable, accountable, reasonable, timely, dan efektif. Kontrol, ini pembuatan laporan, ringkasan, dan terakhir rincian laporan. Begini prosedurnya
bisa buat acuan, ini pasti investasi ICAM. Dan kalau referensi ini saya ambilkan dari perusahaan lain yang adopt ICAM secara penuh ya. Jadi di sini ada dari perusahaan namanya Norton Goldmine. Ini dia pakai ICAM secara detail ya. Jadi nggak semua investigasi pakai ICAM, tapi dia, nah ini investigasi yang penting di sini ada matriknya. Nah ini investigasi ada yang bentuknya pakai five ways atau stamp-stamp itu simple ya. Ini tergolong ditentukan apa? Nah ini ditentukan ini. Kalau ICAM adalah investigasi yang extreme risk saja di sini yang wajib. Kalau yang high risk dia consider atau direkomendasikan. Tapi yang low risk atau medium ini tidak perlu ya. Kalau low risk, kalau moderate masih consider. Jadi kita benar-benar lihat matrik. Ini contoh perusahaan lain yang menerapkan ICAM. Contoh dan form ada di sini. Form investigasi. Ya, kalau kita perlu pakai ICAM benar-benar di sini udah kita lampirkan juga form investigasi metode ICAM. Besok akan kita coba latihan ya bagaimana kita ngisi laporan investigasi metode ICAM ini. Ini contoh ya. Ini kalau formatnya format dari dinas pertambangan sana ya. Misalnya ada contoh langsung dibagi. Ada yang basic atau ada ICAM. Jadi dari bawah nanti kalau ICAM ya maka harus pakai yang metode ICAM tadi, ada equipment, organisasi, people, procedure. Nah ini ikut dari ini kalau di Australia atau dari negara yang ada ICAM maka harus ada ICAM metodenya. Oke, kemudian yang lain besok kita akan bahas lebih detail di panduan dan contoh laporan ya. Zero form. Ini form laporan ICAM ini contohnya ya. Ini ada form laporan yang ICAM versi sudah kita translate versi bahasa Indonesia. Sebentar di layar belum muncul. Nah ini form penjadian laporan ICAM ya. Ini contoh ICAM kalau kita pakai versi Word yang sederhana ya. Jadi ada data nama, orang, kejadian. Nah besok sampai data ICAM chartnya ada di bawah sini. Nah ini yang metode sederhana ya. Kalau sebenarnya pakai Excel ini kita bisa jadikan satu di sini, tapi dia codingnya di belakangnya. Nah besok kita akan buat atau besok akan praktekkan pengisian laporan ICAM pakai metode laporan sederhana ini. Sehingga dari laporan sederhana kita bisa buat laporan ICAM-nya. Nah terakhir di sini ada kita lampirkan juga buat sampel report ya. Ini ada laporan ICAM yang sesungguhnya ya, yang dari luar negeri. Ini ada yang versi bahasa sama bahasa Inggris. Aslinya bahasa Inggrisnya, cuma bahasa Indonesia adalah terjemahan bebasnya. Kemarin kita pakai ini ya, terjemahan biasa supaya kita paham. Dari ICAM pun di bahasa Inggrisnya ya buka simple raportnya sama. Dari awal ada judulnya, contohnya ya, kemudian ada, nah di sini ada kronologis, ini detailnya, ada foto. Nah, ada bikin timeline ya. Timeline, kemudian langsung masuk ini ada ya tadi ya, faktor-faktornya absent civil defense, tax environment condition, organisasi faktor, ini wajib ya, harus ada organisasi faktor, ada 16 kode ini. Nah, kemudian ICAM chart-nya di mana? Kadang kalau ICAM chart di laporan yang sudah komplit ini dia dijadikan sebagai lampiran di bawahnya. Nah, contohnya ini ya, ICAM chart. Jadi dia sebagai dasar pemilihan kesimpulan, dia akan ditaruh di investigasi proses, tapi nanti setelah disimpulkan, dia bisa ditaruh di lampiran sebagai bukti atau daftar kita melakukan ICAM tadi. Oke, buat hari ini itu. Besok insya Allah kita lanjutkan. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Thank you Pak. Ini udah Oke. bertambah lagi. Wih, bawa di luar.
Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan sesi kali ini Pak ya. Nanti daftar absen sama link postesnya saya kirim. Ini boleh mulai diakses mulai malam ini, besok pun boleh. Jadi nanti kalau ada kesulitan besok kita bisa bahas. Harapannya semua itu lulus ya. Sebelumnya kalau ada kendala kita bahas. Kemudian ulang tesnya supaya sampai lulus dan paham terkait langkah-langkahnya. Ya, terima kasih Pak Intinya Sukma. belajar sampai lulus ini. Iya, karena sih kalau nggak lulus diulang lagi pokoknya sampai paham dan kita bisa lulus. Yang kedua biasanya sudah lulus lah, Pak. Oh, iya, Ya, siap, siap. terima Baik, kasih Pak Sukma. baik, kalau gitu kita tutup dulu sesi malam ini ya. Nanti saya kirim linknya lewat email buat post-test materi sama nanti buat apa link buat sertifikat. Tapi sertifikat nanti kita akan isi setelah lulus tesnya ya. Di nanti kita koreksi di hari Rabu atau Kamis. Ya demikian, kalau nggak ada yang lain kita tutup sesi malam ini. Terima kasih dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi besok. Waalaikumsalam. Saya besok tutup dulu ya, live dulu Pak.